amin. Tepuk tanganlah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari silakan duduk, kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dan benar anugerah yang Tuhan beri bagi setiap kita, kalau hari ini kita boleh kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara selalu harus ingat, kalau di dalam setiap apa yang kita lakukan, satu kali semua harus dipertanggungjawabkan. Satu kali, apapun juga. Nah, di dalam ibadah seperti ini ada janji Tuhan, yaitu bahwa di dalam ibadah itu ada janji. Berkat roti makanan, air minuman, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Amen. Itu janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji, itu bukan manusia yang berjanji. Manusia berjanji bisa lupa, bukan nggak menggenapinya, kadang-kala lupa. Bahkan ada yang tidak menggenapinya. Misalnya gini, ada perjanjian pernikahan misalnya. Wah, sampai tua sayang, belum tua udah cerai. Berapa banyak janji-janji seperti itu, ya. Tapi Tuhan itu tidak sama. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amen. Katakan amin. Amin. Mungkin dalam kehidupan kita masih ada janji-janji Tuhan yang belum kita terima. Percaya aja. Kalau kita belum melihat tangannya, tangan pertolongannya, percayalah akan hatinya bahwa Dia pasti menggenapinya. Amin. Amin. Mujizat masih ada. Amin. Yang amin, Ibu Sterling. Yang lain, aman Pak, saya aman. Puji Tuhan, kita diberkati lewat pelayanan Ibu Shirley. Kita bersyukur kasih Tuhan melawati gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Benar-benar kita memuji Tuhan, bersukacita, ya. Dan kalau kita bersukacita tuh dari wajahnya kelihatan. Coba tengok kiri kanan dulu, wajah sukacita enggak? Sukacita? Apa masih ada yang kaku-kaku gitu? Pasti sukacita, ya. Biar Tuhan tolong kita. Saya di bawah aja supaya lebih dekat. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal ke-17 ayat ke-50 dan 51. 1 Samuel 17 ayat 50 sampai dengan ke-51. Kita baca sama-sama karena hanya 2 ayat aja. Suaranya baca yang mantap. Untuk supaya saudara mendengar dan jiwamu mendapat kesegaran. Amin. Jadi bacanya yang mantap. Oke. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan kemenangan itu pasti beda. Haleluya. Nah, saudara bisa tepuk tangan saat sekarang, tapi pada masa itu bangsa Israel termasuk rajanya Saul, dia ketakutan karena ada musuh yang namanya siapa? Goliat. Dilambangkan besar sekali, orang yang tinggi besar. Lawannya si Daud yang kecil, yang besar lawan kecil. Raja sangat takut. Bangsa rakyat sangat takut. Tidak ada yang berani. Semuanya takut. Dan ditantang terus. Nanti saudara bisa baca tentang Goliat ini, baca persatu ayat, terus selidikin terus. Dia bangsa Israel mengalami satu ketakutan terhadap lawan yang bernama Goliat ini.
Dalam kehidupan setiap kita ada Goliat-Goliatnya. Ya, Goliat apa? Ada yang Goliat masa depan. Aduh, saya takut benar menghadapi masa depan ini. Kenapa? Kalau di Jakarta itu suka sebentar-sebentar bensin naik, listrik bisa naik, air pump bisa naik, telepon bisa naik, bayar listrik tadinya 800 atau 1 juta, tiba-tiba bisa 1,5 juta dalam 1 bulan. Masa depan rasa takut. Ada yang takut seperti itu. Terus ada yang takut tentang kesehatannya. Wah, makin lama makin rontok juga badan nih. Dulu larinya kencang, sekarang mulai pelan, mulai khawatir, dan takut terus. Di dalam kehidupan setiap kita ada hal-hal yang seperti itu. Ada lagi, saya sudah umur sekian kok belum ada pasangan ya. Dia takut. Gimana nih? Ada takut tidak menikah, ada takut banyak hal. Punya anak salah, tidak punya anak salah katanya. Tidak ada anak, disalahi. Punya anak, disalahi. Sehingga kalau anaknya 6, waduh gimana nanti kuliahnya? Setengah mati. Yang satu lagi nggak ada anak, juga serba bingung menghadapi hidup ini. Saudara, tadi nyanyian pujiannya, kuat. Semua karena Tuhan. Bukan karena ada sesuatu, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Daud, dia mengalami, saudara-saudaranya ada 3 yang jadi tentara. Saya baca, saya lihat, ada 3 tentara. 3 tentara itu mengalami ketakutan. Bahkan dia marah-marah sama Daud. Saat waktu Daud mau ikut ini, dimarahin, kamu ngapain ke sini? Seolah-olah tuh kakaknya, abangnya lebih hebat. Daud, udah deh, pulang aja, urusanmu bukan di sini kok. Karena memang Daud tujuan pergi ke sana itu bukan untuk melawan Goliat, tidak. Ayahnya suruh Daud untuk antarkan makanan bagi abang-abangnya dan untuk melihat apakah abangnya masih hidup, gitu. Jadi dikirimlah Daud, dan Daud pagi-pagi pergi ke sana. Jumpa dengar ada suara si Goliat nih ngomong. Nah, waktu bertanya kepada kakaknya langsung marah, emosi, disuruh pulang. Tanya, mana ternak yang kamu gembalakan itu? Ayo pulang, gembalakan ternak aja. Gitu. Itu nanti saudara baca, saya sangat percaya Tuhan akan membuka lebih pengertian lagi, ya. Karena kalau di dalam ibadah kita dengan khotbah paling 1 jam, tetapi kalau di rumah itu saudara bisa membaca, merenungkan, dan bertanya sama Tuhan tentang ini, tentang itu, ya, sehingga mendapat kekuatan bahwa musuh itu dikalahkan. Yesus, dia sudah mengalahkan musuh. Musuh yang terakhir yaitu maut yang dikalahkan. Sehingga kita, Alkitab berkata, Roma 8 ayat 37, siapa yang hafal? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Bukan itu, tetapi memang itu benar. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tetapi bukan Roma 8 ayat 37. Nah, sekarang coba lihat Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Jika Allah di pihak kita, pasti nggak ada lawannya. Tetapi Roma 8 ayat 37 bilang apa? Kita baca sama-sama. Iya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita lebih daripada pemenang. Amin. Jemaat Tuhan, waktu engkau katakan amin, itu membangkitkan rohmu, membangkitkan jiwamu, pengertian, sehingga engkau jadi berubah. Mungkin kita pikir gini, menang dari apa Pak Pendeta? Pokoknya percaya aja ini. Firman Tuhan, Yesus berkata, firman-Nya berkata, kamu lebih daripada pemenang. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Nah, tanganmu itu terbantu lewat hatimu. Ada yang cuman segini, ada yang segini, ada yang segini. Engkau percaya 100%, reaksi hatimu 100%.
Waktu engkau percaya 50%, reaksi hatimu pun 50%. Waktu engkau tidak percaya, hatimu tidak bereaksi. Jadi itu pilihan ada sama setiap kita. Kalau kita percayakan janji Tuhan, pegang aja ini, mata ini. Kalau kita belajar sekolah Alkitab, belajar kom, nanti diajarkan musuh iman. Salah satunya panca indera. Mata ini melihat, mana mungkin. Saya jumpa sama kawan-kawan, saya suka bertanya, kehebatan seorang profesor, dokter, dia ahli bidang apapun juga, dia memiliki kemampuan, ada batasnya. Dia akan lihat, kalau kanker stadium, paling tinggi stadium berapa? Stadium 4. Kalau ada penemuan baru stadium 5, siapa yang nemuin itu ya? Wah, kanker stadium 5 nih. Yang kita tahu, kanker stadium 4. Ada obat atau tidak? Menurut pengetahuan, ilmu, kedokteran, stadium 4, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Nyerah. Adik saya mengalami sakit kanker. Waktu dia diperiksa, dan ada saudaranya bilang sama saya, jadi adik saya juga, ini sakit kanker. Saya bilang, kasih tahu sama dia, jangan. Kalau saya melayani orang sakit, misalnya orang sakit kanker, saya tanya, tahu nggak dia? Jangan dikasih tahu, Pak. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya buat siapanya? Jiwanya. Jiwanya yang gak tahan. Jiwanya yang gak tahan. Bangsa Israel, mereka ketakutan. Jiwanya yang ketakutan. Tapi lihat Daud, sangat beda. Nanti kalau saudara pelajari, saya sangat percaya Roh Kudus dia penolong. Dia akan mengungkapkan itu semua tentang janji Tuhan bahwa saudara dan saya, kita adalah pemenang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu bukan slogan, itu Tuhan yang berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Amin. Waktu saudara dan saya percaya itu luar biasa. Tadi di awal pagi saya berbicara sama Ibu Winnie. Saya bertanya, dan saya sampaikan firman Tuhan. Ibu Winnie mengerti tadi. Iya benar. Saat waktu saya bertanya aja, kalau Tuhan menyelamatkan, itu kapan? Banyak orang berbicara, iya tunggu nanti, belum waktunya Tuhan. Saya sangat percaya ada waktu Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang penyelamatan, apakah Tuhan tunggu nanti kita udah jenggotnya putih semua, rambutnya sudah putih, dan bungkuk lagi, sudah tidak bisa, itu baru Tuhan selamatkan? Saya sangat percaya tidak seperti itu. Karena Yesus dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Berarti dia mau selamatkan siapapun dia, yaitu pada hari ini. Bukan besok, bukan kemarin, bukan juga besok, bukan juga nanti 10 tahun ke depan. Karena Alkitab berkata, firman yang berkata bahwa hari ini adalah hari perkenanan itu, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Tuhan menyelamatkan adalah hari ini. Maka itu kalau saya jumpa sama orang, karena saya tahu ayat firman Tuhan itu, saya beritakan karena Tuhan mau selamatkan dia. Tapi sebelumnya pagi-pagi, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang harus engkau selamatkan. Pertemukan aku Tuhan. Jadi kalau jumpa sama orang, saya baru bisa tahu ini yang Tuhan mau. Tapi kalau di Thailand saya agak terkendala sama bahasa. Tetapi kasih Kristus itu tidak bisa diam. Saya ada dekat Guntur, ayo Tur ngomong, mulai. Ya diam. Saya bilang mulai aja, gitu. Atau ada siapa aja. Ada Ibu Emma, ayo Ibu Emma mulai, ini waktunya. Ada siapa? Satu kali supir taksi. Ada Pak Kosim, wah Pak Kosim sudah mulai nyala. Dia duduk di depan, dia mulai berbicara.
tapi tetap terbatas bahasanya. Bahasa yang Pak Gosing bisa, bahasa Thailand bisa komunikasi, tapi kalau bahasa rohaninya macet juga. Bisa macet. Aneh tapi nyata. Tapi Tuhan ada Haris. Tuhan bisa pakai Haris. Saya tidak kekurangan akal. Gue telepon si Haris. Haris, tolong ini ada nih. Iya, saya bicara kamu terjemahan. Iya. Langsung dia terima Tuhan loh. Itu waktu. Dan nomor teleponnya ada sama Pak Henry. Saya tidak tahu bagaimana cara memfollow up-nya. Karena saya sangat percaya Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amen. Percaya enggak? Saya sangat percaya. Ini waktu, coba lihat orang-orang yang ada di Thailand, yang ada di Bangkok. Mereka kelihatannya hebat, memiliki pengetahuan, banyak hartanya, tetapi kehidupannya itu sedang ada di dalam ketakutan. Kapan kita bisa tahu? Saat waktu menjelang nafas terakhir. Saya melayani orang-orang yang menjelang nafas terakhir. Ada satu orang kaya, dia pemilik salah satu bank. Dia takut menjelang mati karena dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga membawa apa? Kalau ada dia ketakutan, maaf, ambil sapu lidi dan tepuk, tuk 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 tuk. Ayo, setan lari, setan lari, setan lari. Pakai sapu lidi, tidak akan pernah lari. Usir setan pakai apa? Ada yang dulu, waktu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada saudara saya kerasukan setan. Jadi kawan-kawan, termasuk ada orang tua saya, ada mama, ada tante gitu, kawan-kawan yang kerasukan setan. Terus ada satu saudara saya bilang gini, ambil salib, ambil salib, ambil salib. Jadi ke rumah sebelah, ambil salib. Begitu ambil salib, orang yang kerasukan setan ditutup gini. Setan yang dirasuk setan itu bisa diam gini. Kita pikir salib itu punya kuasa kayu seperti itu. Itu dibohongin, apalagi nonton film horor. Coba pakai salib gini. Sehingga orang-orang banyak yang menunjukkan kekristenannya lewat salib yang digantung. Bukan salah, tetapi bukan itu. Iman itu bukan itu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Alkitab berkata Roma 8 ayat 37 bahwa kita lebih daripada pemenang. Tetapi kenapa suka kalah dalam kehidupan yang membuat apa? Jadi bisa salah perang. Saudara satu dengan yang lain bisa saling bermusuhan. Kenapa? Musuh itu ada berapa? 3. Yang pertama, saudara sebut apa? Jangan takut dong. Ini nggak tahu musuh lu tadi salah perang ini. Diri sendiri. Terus? Iblis. Tinggal satu. Uang. Daya tarik dunia. Uang termasuk di dalamnya. Jadi 3 ya. Diri sendiri, iblis, daya tarik dunia atau dunia, uang ada di dalamnya. 3. Ini musuh. Menurut saudara, yang paling mudah untuk dikalahkan yang mana? Yang mana di antara 3 ini? Iblis. Iblis. Siapa lagi yang setuju bahwa yang paling mudah dikalahkan adalah iblis? Halo? Dengar firman ngantuk-ngantuk loh. Kelihatannya gampang lawan iblis, dia bisa kipasin loh. Lo bisa tidur gini loh. Kenapa bisa gitu? Ini hari Tuhan tolonglah kami semua. Sebab Allah itu roh. Amin. Siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh Amin. dan kebenaran. Waktu engkau bertepuk tangan dengan rohmu, itu sangat beda. Ini maaf, kalau hari ini Tuhan kirim Ibu Shirley, berapa lama dia bisa ada di sini? Alkitab berkata, kalau kamu sudah tidak mau memuji aku, batu-batu ini aku akan buat untuk memuji aku. Yang Tuhan mau adalah hati setiap kita. Amen. Sekarang berterima kasih
kepada Tuhan lewat Ibu Shirley, dia bisa ada bersama dengan kita. Itu bukti kasih Tuhan bagi setiap kita, untuk boleh memuji dengan cara yang benar, berkenan. Kadang-kadang kita diam aja, orang lain yang tepuk tangan mengalami hadirat Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Itu ada di dalam jiwamu. Hari ini kasih Tuhan lewat renungan pagi siang hari ini, kita pulang tidak akan pernah sama lagi. Amin. Daud, bangsa Israel, dia mengalami ketakutan segala macam, dia bisa mengintimidasi. Waktu kita tidak dengan Tuhan, pengertian kita jadi salah. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, termasuk Raja Israel, bangsa Israel, Saul itu. Dia pikir Daud mau berperang dengan cara pikir dia. Tidak. Nanti saudara baca, selidiki. Saya sangat percaya Tuhan pasti buka. Saudara, yang pertama, Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu berani. Musuhnya sudah tahu. Tadi Ibu Seri katakan daging diri sendiri. Pasal lagi katakan iblis. Aswandi katakan dunia, uang dunia ada di dalamnya. Ini musuhnya tiga, ya. Diri sendiri, iblis, dan dunia, daya tarik dunia. Itu musuhnya. Ya. Sekarang cara mengalahkannya, yaitu yang pertama, berani. Tentu berdasarkan percaya beraninya, jangan konyol-konyolan, gitu ya. Berani. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan 36. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 32 sampai 36. Saya mau lihat jemaat Tuhan yang berani untuk membaca ayat ini. Satu orang dengan suara nyaring. Siapa aja boleh. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Terus sampai 36, Pak. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang siang atau singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu. Karena itu ia mencemooh Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Amin. Jadi yang pertama, Daud berani. Ya, berbicara tentang berani, itu tidak gampang untuk berani. Tadi dikatakan sama Ibu Shirley dalam kesaksiannya, tidak mudah orang untuk masuk dalam kamar operasi. Betul apa betul? Saya, si Robert ini, pernah satu kali tangan saya itu infeksi hanya bagian sini. Hanya bagian sini antara jari manis, dan ada bengkak. Masuk ke rumah kamar operasi itu, dipotong gitu. Saya lihat keluar darah dan campurannya, ya. Terus setelah gitu dilihat, masih harus dipotong lagi. Tahu nggak? Dengar seperti itu, langsung saya ini saya bersaksi benar. Orangnya ya boleh aja gemuk-gemuk lah, atau saudara rasa kuat lah. Ingat, bagian luar itu aksesoris. Boleh luarnya Jaguar,
Atau apa lagi Pak? Yang mahal-mahal itu loh. Force. Apa aja deh, itu mah aksesoris. Yang penting itu bagian dalamnya. Satu, ini harus dipotong, langsung pingsan loh. Bener-bener. Nah, dalam kehidupan setiap kita juga, saya bersyukur, saya suka ingatkan. Saudara datang di gereja di tempat ini, oh haleluya, puji Tuhan, pendeta bisa seperti itu. Tetapi sayangnya Tuhan nggak lihat yang bagian kelihatan. Tuhan melihat bagian yang dalam. Tuhan dia melihat hati saudara dan saya. Di saat waktu memuji dia melihat hati kita. Di saat waktu kita berdoa dia melihat hati kita. Di saat waktu kita memberi dia melihat hati kita. Dia lihat yang bagian dalam kita. Untuk itu tentang berbicara berani, itu harus ada kekuatan dari roh itu. Ya, berani menghadapi apa yang sedang dihadapi. Berani, tidak sembunyi-sembunyi. Berani hadapi. Saya ingat yang namanya Blangkon. Tahu ya Blangkon, orang Solo itu? Dia gini, iya, rasanya hormat banget gitu tuh. Begitu pulang kelihatan ininya. Jangan ada jemaat Tuhan yang memiliki hati seperti itu. Karena Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ingat, kita pemenang yang lebih daripada pemenang. Kristus, dia sudah menang. Dan kita tinggal nikmati di dalamnya. Pemenang yang lebih daripada pemenang, ini seperti gini. Dulu Mike Tyson, Muhammad Ali, dia petinju yang luar biasa. Dia yang berperang, dia yang melawan musuh-musuhnya. Begitu dia sudah memenangkan, dia dapat selembar cek, dia bawa pulang, kasih ke istrinya. Nih, istrinya tuh pemenang yang lebih daripada pemenang. Nggak perlu petinju, tapi dia, wah, beli ini, beli itu, nah itu. Betul benar. Saudara, hanya menikmati. Kasih salam udah benar Pak Suwani. Hanya nikmati kemenangan Kristus. Ayo kasih salam. Kasih salam, ini benar-benar kok. Karena itu janji Tuhan. Jadi jangan mau dicuri. Amin. Jangan mau dicuri. Kalau dicuri suami sama istri jadi ribut, berantem, gitu loh. Kalau di gereja, haleluya, shalom, baik deh suami istri. Di rumah dia perang. Datanglah si hamba Tuhan ke rumahnya. Ada pendeta tuh, Pak Suwandi datang. Kita diam dulu. Tunggu setelah yang satu ini katanya. Jadi ada si penatua, ada pendeta di, shalom Pak, mari silakan duduk. Hatinya tuh masih gini. Doanya mungkin cepat pulang sana, pulang. Mau lanjutin session berikutnya nih katanya. Pasti nggak ada lah jemaat Tuhan di sini ya, karena kita adalah pemenang yang lebih dari pemenang. Berani, waktu salah berani minta maaf. Maafkan saya. Tadi ada perkataan saya yang tidak baik. Maafkan saya. Berani bayar hutang. Beraninya apa? Pinjam hutang. Bayarnya nggak berani. Pasti nggak ada lah di sini ya. Tapi mari tentang berani itu tidak mendadak. Daud dia berani sama Goliat, memangnya mendadak. Dia bilang, singa saya lawan. Siapa yang di sini pernah lawan singa? Satu kali Guntur bilang gini, aduh Pak, badan saya kurang enak. Kalau gitu masuk dulu, pergi ke kebun binatang. Mau ngapain Pak? Masuk ke kandang macan. Kalau dia sudah tidak makan, bener-bener lu nggak enak. Kalau masih dimakan, tandanya masih enak.
hanya berguyon. Karena si Daniel masuk ke gua singa, nggak dimakan. Karena tidak enak. Kalau enak dicabik-cabik gitu. Betul apa betul? Jangan tubuh ini enak untuk dunia, pergi ke dunia gemerlap, dugem. Mumpung nggak ada yang lihat kok di sini. Tapi kalau hari Minggu, shalom. Di sini nggak ada. Tapi di Jakarta sana sini banyak. Jangan dalam hidup aksesoris palsu itu. Beraninya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hadapi semua. Berani. Kenapa bisa takut? 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Haleluya. Baca semua sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat ke-18. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau takut, itu tidak sempurna di dalam kasih. Maka itu selidiki aku Tuhan. Uji aku Tuhan. Selidiki. Nah, waktu kita terus dengan bagian dalam, bukan dengan bagian luarnya, aksesorisnya itu, saudara, waktu engkau dengan Tuhan dengan hatimu, saya sangat percaya tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena Tuhan itu penolong. Ada nyanyiannya ya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bagaimana kita tahu Tuhan beserta dengan kita? Tapi Daud tahu. Hei Goliat, aku mendatangi engkau. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi itu. Jadi dengan kekuatan roh yang tidak kelihatan yang menyertai kita. Tidak kelihatan ini. Tapi setan nggak bisa macam-macam sama kita. Tuh nggak ada amin. Amin. Nggak bisa macam-macam dia. Tidak bisa. Karena ada yang menyertai kita. Roh yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kalau saudara itu mempercayai 100%, nggak akan pernah takut mau ada di kuburan kah? Siapa yang takut sama kuburan? Satu kali kawan-kawan saya ketemu, bukan kawan-kawan rohani, mereka sedang main kartu. Saya sudah bilang jangan, tapi dia nggak mau. Dia sedang main kartu. Tiba-tiba ada geledek besar. Bam! Dia begini semua. Takut semua. Saya bilang, lu sama Tuhan nggak takut, tapi sama geledek lu takut. Kemarin saya pergi ke salah satu tempat. Lagi pergi, lagi bicara-bicara, tiba-tiba terdengar tembakan. Dah! Lari semua. Termasuk Ibu Elizabeth. Saya bilang, diam, tenang. Mau ngapain ikut-ikutan lari? Kalau tahu siapa yang menyertai kita, nggak akan pernah takut dengan keadaan. Amin. Jangan setelah kerusuhan baru, Mazmur baca Mazmur. Walau 1000 rubah, 10.000, tapi hidupnya nggak di dalam Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Amin. Uji diri kita hari ini. Berani menghadapi masalah. Kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Kasih Tuhan. Jangan yang palsu. Satu kali ini dikirim saya berita dari FA Saton. Ditulis gini. Suamiku, hari ini, sepanjang hari ini, kita nggak usah berbicara ya.
Jangan berbicara hari ini. Hanya 1 hari aja. Jangan berbicara. Dibuat kata sepakat. Oke. Jadi si suami bertindaklah. Tidak BBM, tidak SMS, tidak telepon. Pokoknya tidak jumpa. Hari esoknya dia datangi jumpai istrinya. Dia lihat istrinya sudah meninggal, kaku, karena dia memang sakit. Dan di dalam tangannya ada tertulis, "Selamat engkau suamiku, engkau telah berhasil mencintai aku. Hari ini I love you. Dan cintailah aku hari demi hari selanjutnya." Dia hanya minta untuk 1 hari, jangan berbicara. Saya akan mengasihi engkau selama-lamanya. Dan dia meninggal. Saudara, satu dengan yang lain, jangan mengasihi besok, tapi hari ini. Karena kita tidak tahu besok kita masih ada atau tidak. Kita berdoa dulu saat ini. Engkau Tuhan yang melihat hati dan menguji batin. Firman-Mu berkata bahwa kami adalah umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut mengandung hukuman. Saudara jangan diam, saudara mulai berkata-kata sama Tuhan. Karena Tuhan ada di sini. Dia melihat hati kita semua. Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Saat waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Dia tidak mau saudara dan saya kita hidup dalam ketakutan di dalam dunia ini. Kalau Adam itu datang untuk memerdekakan, dan kamu sungguh-sungguh merdeka. Berdoa, Tuhan, ini waktumu. Gereja-Mu berani menghadapi semua masalah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mengurapi kami. Engkau membukakan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan kitab suci. Kasih-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, aku berdoa. Ya Aba, ya Bapa. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak hormat kepada orang tua. Terjadi atas gereja-Mu di tempat ini, ya Aba, ya Bapa. Sehingga Engkau mendapati keluarga yang utuh di hadapan-Mu, saling mengasihi, saling memberi hormat satu dengan yang lain, tidak hidup dalam kepalsuan. Aba, Bapa, Aku dengar seruan dari tempat ini, ya Tuhan. Aku berdoa, kasihanilah gereja-Mu, kasihanilah kami, ya Tuhan. Bermurah hatilah, berbelas kasihanlah, ya Aba. Terima kasih Tuhan. Aku menyimpan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba Bapa.
Terima kasih ya Tuhan.